Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan studi Alkitab kita masuk ke dalam Keluaran pasal yang ke-16. Kita membaca lebih dulu ayat 1 sampai 16. Setelah mereka berangkat dari Elim, dibalas kacamata saya gunung Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Dia telah mendengar sujud-sujudmu padanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersujud kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sujud-sujudmu yang kamu sujud-sujudkan kepadanya, apalah kami hidup, bukan kepada kami sujud-sujud, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Dia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awak. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berliur-liur burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makanan. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi temannya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, perjalanan orang Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, itu ada satu perjalanan di mana orang Israel berjalan bersama dengan Tuhan untuk menikmati segala janji Tuhan yang telah diberikan kepada orang Israel. Perjalanan mereka kita melihat, saudara, ada paralelnya dengan kehidupan orang Kristen di dalam perjanjian baru. Saudara, peristiwa mengenai orang Israel melewati Laut Tebro itu disejajarkan dengan peristiwa orang-orang Kristen menerima baptisan. Jadi waktu orang Kristen membaptisan itu digambarkan juga seperti mereka bagaimana lewat daripada
Laut Tebrau, dibaptis di laut itu. Kalau kita melihat ke belakang lagi, saudara, peristiwa bagaimana orang Israel dilewatkan daripada anak sulung yang meninggal, itu dihubungkan dengan peristiwa Paskah, di mana anak domba Allah itulah yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Untuk boleh menerima pengampunan Tuhan, dibenarkan dijadikan anak-anak Allah. Maka saudara, pada malam hari kita mikirkan perjalanan orang Israel itu sebagai perjalanan mereka tuh menerima pendidikan Tuhan. Ini suatu program atau camp pendidikan Tuhan di dalam perjalanan orang Israel menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Saudara, Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, waktu kita bertobat percaya Tuhan Yesus Kristus, kita dibenarkan dijadikan anak-anak Allah, maka mulai hari itu sebetulnya kita awal daripada kehidupan sebagai murid Kristus. Awal sebagai orang yang percaya melewati perjalanan sebagai orang-orang yang percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana orang Israel ini setelah keluar dari tanah Mesir, ada banyak hal dalam kehidupan mereka yang harus dibentuk oleh Tuhan. Hari ini kita melihat, saudara, suatu perjalanan orang Israel setelah mereka boleh melewati Laut Tebrau, lalu kena melewati masa yang sulit. Minggu lalu bicara mereka kehabisan air, lalu mereka juga bersungut-sungut kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengubah bagaimana air yang pahit itu menjadi air yang manis. Lalu kita melihat, lalu Tuhan membawa sampai ke Elim. Ke Elim kita melihat, saudara, Tuhan menyediakan adanya 12 sumur untuk mereka minum. Ada 70 pohon korma untuk mereka makan. Tapi sebenarnya, saudara, kalau kita melihat, saudara, ini ada suatu miracle yang Tuhan berikan. Dan ada paralelnya dengan peristiwa yang terjadi dalam perjanjian baru. Saudara, kita mengerti perjanjian baru ada suatu peristiwa di mana Tuhan merubah air menjadi anggur. Di bagian yang kita baca, Allah itu mengubah air yang pahit menjadi manis. Ini suatu tindakan Tuhan menyatakan campur tangan Tuhan di dalam menyediakan kebutuhan daripada umat Tuhan pada masa-masa sulit. Dengan cara ajaib Allah memberikan pertolongan kepada orang percaya. Demikian juga, saudara, kita melihat apa artinya 12 sumur dan 70 pohon korma untuk makan 2 juta orang lebih. Ini jelas tidak mungkin bisa mencukupi. Nah, bagian ini juga merupakan suatu tindakan Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa melipat gandakan 12 sumur sama 70 pohon korma, dilipat gandakan Tuhan bisa untuk makan 2 juta orang. Ini keajaiban yang Tuhan berikan yang bisa kita paralelkan dengan peristiwa 5 roti dan 2 ikan untuk makan 5.000 orang. Nah, Tuhan menyerahkan miracle ini bukannya sekedar menunjukkan dia seorang yang miracle maker, tapi menyatakan dia itu Allah yang Maha Kuasa. Supaya orang Israel belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan bukan sekedar show force, aku Maha Kuasa, aku hebat. Tapi Tuhan menyatakan dia Allah yang hidup, yang Maha Kuasa, dan minta supaya orang percaya itu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kalau Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa itu tidak melakukan sesuatu
Yang apa yang kita butuhkan pasti di belakangnya itu ada maksud Tuhan. Saudara, kita mengakui sebagai orang tua kita punya anak-anak. Sebagai orang tua pasti punya kapasitas yang melampaui, yang di luar apa yang dipikirkan daripada anak-anak. Tapi orang tua pasti membatas diri untuk menyatakan kemampuannya kepada anak-anak sesuai dengan kebutuhannya, saudara. Bahkan orang tua yang baik, dia tidak menyalahgunakan segala kebaikannya sehingga itu merusak mental anak-anaknya, saudara. Kalau orang tua terlalu memberi, terlalu memperhatikan, sehingga anak-anak tuh kurang punya perasa tanggung jawab atau kurang berusaha, orang tua bisa merampas hak anak-anak tuh bergumul, sehingga anak-anak tidak pernah jadi dewasa, saudara. Demikian Tuhan, Allah tuh sanggup melakukan segala perkara. Tapi dia bagaimana membatas diri, supaya apa yang dia lakukan untuk umatnya ini, supaya umatnya boleh belajar. Untuk mereka belajar mempercayakan diri dan berpegang kepada janji Tuhan. Seluruh perjalanan kehidupan orang percaya adalah perjalanan kita menerima pendidikan Tuhan. Tuhan tidak janji hidup kita mulus, gak ada kesulitan, gak ada tantangan, gak ada kesulitan. Tapi Tuhan janji untuk menyertai kita, mendampingi kita, melewati kesulitan, melalui penderitaan, sampai seluruh rencana Allah boleh digenapi di dalam kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara, kita melihat bagaimana respon orang Israel setelah mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Pada waktu mereka menemui kesulitan-kesulitan atau menghadapi penderitaan, mari kita akan melihat apa yang sudah kita baca tadi, saudara. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari ke-15 bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat, saudara, orang Israel sudah melihat kuasa Tuhan yang besar. 10 tulah dijatuhkan kepada orang Mesir. Mereka melihat perbuatan Tuhan yang besar. Mereka boleh melewati Laut Teberau dan seluruh tentara Mesir mati di Laut Teberau, saudara. Dan Allah sudah berkali-kali berfirman kepada orang-orang Israel. Tapi saudara, firman yang mereka dengar, perbuatan yang besar yang Tuhan lakukan, tidak membuat iman mereka itu bertumbuh. Tidak membuat dia itu percaya dan belajar mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara, respon mereka yaitu sungut-sungut waktu ada kesulitan. Terlalu fragile, rapuh untuk menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Saudara, kata Yesus Kristus, kenapa mereka tuh begitu lemah seperti ini, saudara? Sedikit-sedikit sungut-sungut, sedikit-sedikit gerutu, komplain, marah,
Saya percaya saudara, kemarahan itu bisa muncul, pasti ada sebab. Tapi ada orang yang tanda kutip, yang namanya itu sumbu pendek. Saudara tahu ya sumbu pendek ya? Gampang meletup-meletup. Atau kadang-kala saudara, ada orang-orang yang punya potensi sebagai provokator, yaitu suka membesar-besarkan masalah, sehingga orang-orang yang nggak terlalu tahu masalah bisa ikut-ikutan komplain, saudara. Hati-hati, saudara, di dunia ini ada namanya hoax, berita yang sudah dipelintir, dimodifikasi, yang arahnya itu negatif. Saudara, kata Yesus Kristus, kita akan coba mempelajari sekilas ya mengenai sungut-sungut. Atau kita mempelajari pengaruh bagaimana sungut-sungut itu bisa meluas sampai sebagian besar orang Israel itu komplain dengan Musa dan Harun. Ini suatu gerakan yang tidak gampang. Ini ada suatu namanya people power. Kalau people power terjadi, pasti ada kelompok elit yang mendesain provokasi ini, saudara. So, kata Yesus Kristus, kita masih belum tahu ya, tokohnya itu siapa yang punya power begitu rupa, bisa menggerakkan hampir, kalau orang dewasa, 600.000 orang dewasa ini bisa serempak untuk komplain, marah, mengajukan suatu tuntutan, saudara. Suatu kata Yesus Kristus, kita akan melihat beberapa hal, saudara. Yang pertama, saudara, sungut-sungut ini, saudara, mungkin saudara, ini bisa terjadi, mungkin itu sudah menjadi suatu kepahitan di dalam hidup orang Israel. Selama 400 tahun mereka tuh mengendap suatu kepahitan hidup. Orang yang sudah mengalami bitterness in their life itu gampang tersulut, saudara. Atau orang yang sekian lama diperlakukan tidak adil, hak-haknya itu dilecehkan, sehingga orang ini boleh kata sudah mengalami distorsi di dalam hidupnya. Ada bitterness yang angkut yang menguasai hidup mereka. Atau yang lain, saudara, ada aktor-aktor kelompok tertentu yang nanti akan terekspos pada waktu puncak daripada gerakan people power ini, waktu mereka membuat lembu emas, sehingga orang Lewi yang berpihak kepada Musa membunuh kelompok radikal pada zaman itu. Ada 3.000 orang yang meninggal dunia. Suatu kelompok kecil yang memiliki power mempengaruhi massa pada waktu itu. Saudara, kata Yesus Kristus, sungut-sungut ini, saudara, karena mereka punya persepsi yang kurang tepat melihat situasi, kondisi, masalah yang dialami. Persepsi ini berkait dengan mindset seseorang itu memikirkan sesuatu. So, kalau Yesus, kadang-kadang kita melihat, saudara, pada waktu orang Israel itu mengatakan demikian, saudara. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Saudara, kapan orang Israel itu selama di Mesir ada waktu duduk-duduk lalu menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang? Saudara, mereka jadi budak. Mana mereka bisa menikmati gathering, makan enak, ada steak, ada babi hong, ada segala macam makanan. Mereka sedang berdilusi. Mereka membayangkan hanya
saat-saat tertentu aja, bukan untuk seluruh hari menikmati seperti itu. Lebih banyak susahnya daripada senangnya, saudara. Lalu mereka punya persepsi, oh lebih enak sekarang ini, lebih buruk. Sekarang ini kita mau dibikin mati. Padahal saudara, kalau kita pikirkan, mereka bukan mengalami kelaparan yang panjang. Mereka sedang lapar. Saudara, orang lapar sama kelaparan itu beda, saudara. Lapar itu sesaat. Kelaparan itu panjang, kesulitan yang panjang. Saudara, kata Yesus Kristus, mereka sedang menyangkali pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Menganggap kesulitan kecil menjadi diperbesar. Sisi lain, sudah kata Yesus, orang yang sudah punya negative thinking atau persepsi yang negatif, selalu arahnya itu negatif, susah untuk dirubah. Nah, bagaimana Tuhan harus sabar dengan orang Israel ini, saudara? Yang perlu kita pahami lagi, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mereka ini menggerutu kepada Harun dan Musa. Di dalam menggerutu itu, mereka bukan sekedar menggerutu atau sekedar menggerutu, tapi mereka punya pikiran yang nggak betul tentang diri Musa. Lalu mereka mengatakan, kamu mau bikin mati kami ya. So, kata Yesus Kristus, Musa hanya alat yang dipakai oleh Tuhan bersama Harun untuk membebaskan orang Israel. Tapi saudara, kelompok ini, orang-orang yang bersungut-sungut ini, sudah memberikan suatu image kepada komunitas. Musa, Harun mau bikin mati kita loh. So, kata Yesus Kristus, ini sekarang kita melihat, saudara, masa yang besar itu sudah diprovokasi. Kita lebih enak di Mesir daripada ikut Musa. Musa mau bikin celaka kita ini. Saudara, kita mengingat dalam suatu komunitas, itu ada satu level-level orang. Orang nggak tahu apa-apa, ini gampang untuk diprovokasi. Gampang untuk ditipu, dimanipulasi untuk kepentingan kelompok-kelompok elit yang hatinya nggak lurus. So, kata Yesus Kristus, ini ada suatu movement yang tidak sehat di sini. Dari sungut-sungut itu ada menular komunitas yang begitu banyak sekali. Intinya, saudara, yaitu ketidakpercayaan. Bukan yang tidak percaya pada Musa dan Harun, tapi kepercayaan kepada Tuhan yang memakai Harun dan juga Musa. Sebetulnya mereka melihat ada dua orang yang dipakai oleh Tuhan. Mereka sudah melihat dengan mata mereka sendiri, mata di kepala mereka. Mereka sudah mengalami tindakan Tuhan, tapi mereka kata iman mereka itu buta kali, atau terselaput yang mereka tidak melihat campur tangan Tuhan di dalam kehidupan Harun dan Musa yang dipakai. Tiang awan masih ada pada mereka. Mereka mesti dilindungi oleh Tuhan, tapi mereka gampang untuk melawan Tuhan. Saudara, kita harus hati-hati. Kalau minggu lalu kita bicara tentang khotbah, bicara tentang mulut. Mulut berarti dipengaruhi hati, saudara. Kalau sungut-sungut, saudara, kita di dalam hati kadang bisa komplain, marah, ya. Lalu keluar dari mulut ini, saudara. Dan kadang-kadang kita hati-hati, kalau mulut dah salah ngomong, kita bisa mempengaruhi banyak orang, saudara. Saudara, kata Yesus, kita mengetahui lidah itu seperti api. Lidah itu seperti api yang bisa membakar hutan. Lidah itu seperti api yang bisa membesar-besarkan masalah. Lidah itu juga seperti kemudi yang bisa mengarahkan kapal yang begitu besar. Nah, sekarang kata Yesus, kita melihat bagaimana orang Israel yang banyak itu yang sedang dipimpin oleh Tuhan, yang sedang dipimpin oleh orang yang dipakai Tuhan, tapi ada nakoda
yang nyelusup di dalam kehidupan orang Israel. So kata Yesus Kristus, di dalam pekerjaan Tuhan, kita menyadari peperangan kita bukan perangan melawan darah dan daging, tapi penguasa kerajaan angka yang nggak kelihatannya bisa menyusup di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, orang Israel mengatakan, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Seperti mereka tangan Tuhan, apa Tuhan bikin mati? Ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Ini fitnah, ini hoax yang akan bisa menghancurkan tanda kutip pekerjaan Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, kita melihat saudara orang Israel itu, mereka gampang dihasut untuk tidak percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, mereka juga menuduh Musa dengan cara yang menyakitkan. Terlebih lagi saudara, mereka menganggap remeh karya keselamatan Tuhan yang besar yang baru saja Tuhan lakukan. Sepertinya saudara, Tuhan sudah melakukan perkara yang besar, yang sangat besar, yang luar biasa itu, ya dilupakan begitu saja, saudara. Kadang-kadang kita nggak heran ya, kita bagaimanapun baiknya sama seseorang, saudara. Kadang-kala kita tidak memuaskan hanya satu momen hidup saja. Mereka nggak puas sama kita. Mereka bisa bikin hoax, memfitnah saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, saudara berbuat baik 100 kali. 100 kali berbuat baik dengan seseorang. Kadang-kadang saudara, mereka hanya salah persepsi, bukan karena kita sengaja. Mereka salah persepsi bahwa kita ini nggak memuaskan orang itu, sengaja mau bikin mati. Kadang-kadang saudara, 100 kebaikan kita dihapus karena ketidakpuasan mereka untuk satu hal saja. Kadang-kadang ini lucu, aneh, tapi bisa terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, sisi lain saudara, dalam proses pendidikan Tuhan kepada orang Israel, Tuhan sedang melatih, karena berapa kali Alkitab menyebutkan di sini saudara, Allah menguji. Ya, saudara katakan, kita melihat ayat yang ke pasal 15 ayat 25 bagian B, dikatakan saudara, coba kita baca. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Di sanalah Tuhan mencoba mereka atau menguji mereka. Lalu pasal 16 ayat yang keempat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Semua kejadian-kejadian yang dialami oleh orang Israel, atau Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, ada maksud Tuhan itu sedang mendidik atau menguji orang Israel. Tapi sekaligus saudara, Tuhan sedang, boleh kata, memberikan latihan kepemimpinan kepada Musa dan Harun menghadapi orang Israel yang sungut-sungut ini. Saudara, orang sungut-sungut itu berarti saudara dong gerutu. Gerutu itu bukan sekali, berkali-kali gerutu. Saudara.
Bayangin kalau orang ngomel sama kita, atau tidak usah ngomel, orang itu membicarakan sesuatu hal yang sama, yang nggak suka kepada kita sehari 12 kali. Bayangin saudara, kita sebel saudara lihat orang seperti itu saudara. Kita bocak, tidak mau ngomong, tidak mau responi saudara. Tapi itulah Musa belajar sabar, Harun belajar untuk menahan diri. Penyangkalan diri ya, bukan hanya sebenarnya pendidikan penyangkalan diri itu cocoknya untuk orang Israel, tapi sisi lain saudara, Musa untuk belajar untuk merendahkan diri di depan Tuhan. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa orang Israel itu baru dikeluarkan dari Mesir. Tuhan melakukan perkara yang besar. Di dalam Mazmur 106, coba kita lihat supaya kita ada gambaran. Ya, kalau saudara ada waktu membaca kitab Mazmur, ketemu ayat ini, lihat ke belakang kita bisa ngerti. Mazmur 106 ayat 7 sampai 13. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tetapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut seberang. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihatinya laut teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya. Mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Kalau saudara tambahkan di sana ya, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara dan seterusnya. Saudara katakan, tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya atau firman-Nya. Saudara, ini ada istilah air susu dibalas dengan air tuba ya. Bukan dibalas dengan pengucapan syukur, tapi dibalas dengan sungut-sungut ya. Sisi lain kadang-kadang bukan mengucap syukur, dibalas dengan kutukan. Ini suatu ironis, lucu dan ironis saudara. Sebenarnya kalau bilang lucu ya bukan lucu ya, tapi ironis saudara, orang Israel ini. Tetapi kita melihat kebesaran anugerah Tuhan ya saudara. Kalau kita ketemu orang seperti ini, kadang-kadang kita sudah tidak mau hubungan lagi, tidak mau relasi lagi, tidak mau ngomong lagi. Tapi Tuhan itu besar anugerahnya. Memang kali ini ada toleransi Tuhan. Tapi ingat, nanti dalam Bilangan pasal 11, Tuhan itu marah kepada mereka. Ya. Anggap aja ini masih anak-anak ngomel-ngomel ya, sungut-sungut ya, masih anak-anak, coba ditoleransi, dididik ya. Sehingga di sini saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, waktu mereka sungut-sungut, kita melihat kelapangan, kemurahan hati Allah kepada orang Israel. Ayat keempat dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukum atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak, dibawa ke mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya daripada yang dipungut mereka sehari. Ayat ke-6, setelah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar suara
sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi pula Musa, jika memang Tuhan memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu. Kamu sungut-sungut kepadanya, apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu, tetapi kepada Tuhan. Saudara, kita melihat dalam bagian yang kita baca, sisi lain kita melihat suatu kemurahan hati Allah memperhatikan kebutuhan orang Israel. Tapi di sini sebelum kita membahas bagaimana Allah itu memperhatikan, kita melihat Musa sama Harun mengatakan, kamu tuh sungut-sungut bukan kepada kami. Kamu sedang sungut-sungut kepada Tuhan. Kami hanya, apalah kami ini, apalah saya ini, katakan. Aku ini nothing, aku nggak ada apa-apanya. Kamu sungut-sungut kepadaku salah alamat. Kamu dan sungut-sungut kepada Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita tak menyadari waktu kita sedang bersungut-sungut, kita ini sedang melakukan suatu perlawanan kepada Tuhan, pemberontakan kepada Tuhan. Khususnya saudara, Musa dan Harun hanyalah alat di dalam tangan Tuhan. Dia hanya suruhannya Tuhan. Jadi kalau ada orang kadang-kadang marah kepada hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, sebetulnya bukan kemarahannya itu. Karena apa? Secara manusia memang kemarahan itu karena hubungan manusia dengan manusia. Tapi sebenarnya kemarahan itu punya relasi hubungan orang itu dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan yang benar sama Tuhan, punya persepsi yang benar sama Tuhan, tidak gampang bersungut-sungut. Tidak gampang sungut-sungut juga kepada sesama. Orang gampang sungut-sungut atau sumbu pendek ini ada problem di dalam psikologi atau rohaninya. Terekspresi dalam perkataannya, dalam tingkah lakunya, saudara. Maka Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Di situ terpancar kehidupan saudara dan saya, saudara. Waktu kita melakukan kesalahan kepada sesama kita, tanpa sadar itu mengekspresikan kualitas rohani kita. Waktu kita menyampaikan sesuatu, entah memperbesar masalah, atau kita boleh kata memutarbalikan fakta, orang itu sudah bermasalah sama Tuhan, bukannya masalah kepada sesama. Saudara, kalau kita mengatakan, kalau kita menfitnah orang, ya, kita iri hati sama orang, kita melakukan kekerasan sama orang, itu kan kita sepertinya hanya dalam aspek horizontal relasi saya dengan orang lain. Tapi ingat saudara, semua apa yang kita kerjakan bukan hanya masalah relasi dengan manusia, tapi relasi dengan Tuhan. Kenapa? Waktu kita berbuat sesuatu yang tidak benar pada sesama kita, kita sedang melanggar hukum Tuhan. Kita sedang melanggar firman Tuhan, dan itu adalah dosa. Waktu kita melakukan sesuatu yang tidak adil, tidak benar, tidak jujur, bukannya kita tidak jujur dengan sesama, tapi kita sudah melanggar perintah Tuhan. Berarti kita ada masalah dengan Tuhan, ada problem dengan Tuhan, dan kita harus terima konsekuensinya daripada Tuhan. Hidup sehari-hari hidup kita, saudara, dalam relasi dengan orang lain, kita terikat dengan hukum Allah. Hukum Allah yang paling simpel dan paling dalam, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Atau dalam bahasa Perjanjian Baru, Yesus mengatakan,
Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi engkau. Hendaklah kamu saling mengasihi. Sehingga pengenalan relasi kita dengan Tuhan sangat mempengaruhi relasi kita dengan orang lain, saudara. Kita kembali, saudara, kita melihat Tuhan itu Tuhan yang very generous. Allah yang penuh anugerah, saudara. Tuhan di dalam hal ini, saudara, mereka sungut-sungut, Tuhan mau dengar sungut-sungutnya. Lalu Tuhan memberikan apa yang mereka perlukan, saudara. Bahkan lebih daripada mereka nggak payah bayangkan. Bayangin mereka hanya sungut-sungut, ya, kasih mana cukup. Tidak, Tuhan kasih bonus. Bonus apa? Kentucky Fried Chicken, saudara. Ada burung puyuh. Artinya Tuhan memberi sesuatu, bukannya apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dia bukannya untuk bikin kenyang, tapi dia memberikan juga kenikmatan dalam makan, saudara. Tuhan tuh bukan tanda kutip tidak punya perasaan. Contohnya kalau saudara ke rumah saya tak kasih makan, cuma tak kasih nasi putih, saudara gimana rasanya? Kapok ke rumah saya lagi, ya, betul nggak? Ini Tuhan memberikan sesuatu manapun sebenarnya bukan tanpa rasa loh. Rasa ketumbar lalu harum. Wah, ini sebenarnya ada makanan yang sehat juga standar. Bukan asal kasih roti basi atau roti yang tidak enak, enggak. Ini makanan yang bisa terus dimakan, terus tidak pernah bosan, berkata, untuk 40 tahun, saudara. Ini ada suatu pemeliharaan Tuhan yang ajaib kepada orang Israel. Saudara, Tuhan very generous, ya. Nah, Tuhan waktu memberikan makanan kepada orang Israel, makanan juga menjadi sarana untuk pendidikan. Ya. Saudara, waktu beri makan anak-anak kita harus ada unsur mendidik juga. Kadang-kadang kita tuh memanja anak, kasih makan yang dia ingin, apa yang dia ingin kasih, sehingga anak-anak sejak kecil tidak makan sehat. Tuhan di dalam memberi makan ada unsur pendidikan dalam masalah makanan. Dulu masih ingat waktu masih kecil saya, itu kalau makan tidak boleh sisa 1 butir beras. Bukan beras, nasi. Ya. Saudara nggak tahu ada pengalaman gitu nggak orang tua? Kalau makan harus habis, nggak boleh sisa, nggak boleh sisa. Jadi sekarang orang kadang-kadang makan gampang sisa. Kita harus belajar untuk makan ambil secukupnya. Saudara, di sini kita akan pelajari bagaimana kita ini pengandaian diri, ya. Kita belajar untuk self control, belajar untuk mengucap syukur, dan belajar untuk bagaimana kita ini untuk mencukupkan diri di dalam hidup ini, saudara. Saya akan bacakan dulu ayat 4 sampai 5, ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka ku coba apakah mereka menurut hukumku atau tidak. Pada hari yang ke-6, apabila mereka masak di bawahnya mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyak daripada yang dipungut mereka sehari. Saudara, kita bahas di sini, saudara. Kita melihat itu makanan itu dari langit. Itu cara penyediaan Tuhan itu ada unsur alami, tapi di dalamnya ada suatu miracle, keajaiban. Bayangin Tuhan pakai gejala alam,
lalu memberikan makanan kepada orang Israel. Bayangkan tiap hari, ya, 6 hari selama 1 minggu, selama 40 tahun. Ini makanan mana ini bukan makanan biasa, ya. Ini makanan bergizi, saudara. Makanan ini, saudara, ini cocok untuk padang gurun. Ini makanan padang gurun, saudara. Saudara, kata Yesus Kristus, kita melihat Tuhan itu dengan cara yang ajaib, ya. Roti diberikan Tuhan tiap-tiap hari diberikan. Dan khususnya pada hari ke-6, ya, mereka bolehkan sampai hari ke-6, hari ke-7 mereka nggak perlu. Waktu mereka olah bisa untuk makan hari ke-7. Dan hari ke-7 tidak ada mana turun. Ini desainnya Tuhan. Saudara, hari Sabat itu desainnya Tuhan. Banyak orang kadang-kadang nggak mau diatur oleh Tuhan. Ya. Saya peringatkan demi nama Tuhan. Kita belajar untuk hidup dengan desainnya Tuhan, dengan desainnya dunia. Saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar mencukupkan diri dengan desainnya Tuhan. Tuhan pasti berkati kita. Orang yang tidak mau didesain oleh Tuhan pasti pengaruh dunia, pengaruh kejahatan dan dosa dan setan akan mendesain hidup saudara dan saya. Saudara, kita melihat Tuhan itu mendesain hidup itu begitu detail, saudara. Nah, kita bicara masalah makanan. Tuhan memberikan makanan tiap-tiap hari itu supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ini masalah makanan. Tuhan minta mereka mengambil mana itu tiap-tiap hari. Engkau jangan simpan. Yang pertama, engkau jangan simpan untuk hari esok. Setiap hari kau ngambil cukupnya 1 hari, engkau nikmati 1 hari. Ya. Minggu depan, besok hari kamu ngambil lagi. Saudara, di sini yang pertama ada unsur alam menyediakan, tapi ada tanggung jawab manusia untuk ambil dan kelola. Saudara punya anak-anak, ingat, saudara jangan memanja anak-anak hanya tahu makan di meja. Lalu kita mengabaikan mendidik anak untuk beresin meja dan lain sebagainya. Anak jangan terlalu dimanja. Saudara, kata Yesus Kristus, kita harus mendidik anak sejak kecil. Mereka boleh bertanggung jawab dalam hidup ini, saudara. Alkitab mengajarkan di sini, saudara. Tuhan menyediakan, tapi mereka harus ambil dan kelola. Lalu dikatakan Tuhan, you mengambil 1 hari 1 hari. Belajar mengambil cukup, jangan tamak. Itu aturannya Tuhan. Lalu kalau hari Minggu mereka harus tidak mengambil, Tuhan sudah siapkan 2 kali lipat untuk mereka menikmati hari Minggu. Ini desainnya Tuhan, saudara. Susah kata Yesus Kristus. Kita lanjutkan supaya saudara bisa melihat, ya. Ayat ke-6, sesudah itu berkatalah Musa pada Harun dan seluruh orang Israel, petang ini kamu mengetahui bahwa Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Saudara, Tuhan di sini, saudara, dengan sungut-sungut. Sebetulnya mereka nggak perlu sungut-sungut. Mereka boleh menyampaikan kebutuhan sama Tuhan dengan kerendahan hati. Kadang-kadang kalau sungut-sungut itu ada rasanya menyalahkan, tidak puas dengan pengaturan Tuhan. Saudara, dalam hidup kita adalah Tuhan mendidik kita mengalami kesulitan, keterbatasan, supaya kita belajar untuk puas dengan Tuhan, belajar mempercayakan diri kepada Tuhan.
Saya akan bacakan ayat ke-9 dan seterusnya. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap orang Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan pada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ayat 13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan. Ketika embun ini telah menguap, tampaklah pada permukaan gurun sesuatu yang halus seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihat, berkatalah seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintahnya, pungutlah tiap-tiap hari menurut keperluan masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwanya. Ayat 17 dan 18. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang-orang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata pada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan dari palesai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa, meninggalkan padanya sampai pagi hari, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Saudara, kita melihat Tuhan berikan makanan. Di situ ada juga pendidikan Tuhan. Mereka belajar untuk ikut rule-nya Tuhan. Jadi mereka ambil makan secukupnya. Jangan menimbun. Menimbun ada unsur ketamakan. Bukannya pertama aja, mereka tidak taat perintah Tuhan. Tapi masih ada di mereka yang coba menyimpan, lalu busuk, jadi ulat. So, karena Yesus ini pengaturan Tuhan. Tuhan kadang-kadang memberikan perintah kepada kita. Dengan di belakang perintah itu sebetulnya ada suatu pemeliharaan tindakan Tuhan yang ajaib. Kalau kita nggak nurut jadi busuk. Sisi lain kadang-kadang Tuhan boleh simpan. Contohnya mereka bisa menyimpan untuk hari Sabat, tidak busuk, saudara. Ini keajaiban bukan? Waktu Tuhan perintahkan jangan simpan, yuk simpan jadi busuk. Pada pasalnya katakan Tuhan simpan, tidak busuk. Bahkan hanya sebagai suatu peringatan Tuhan, mana itu dimasukkan ke dalam bejana, itu tidak busuk sampai generasi demi generasi. Ini keajaiban Tuhan, saudara. Saudara, sebetulnya kalau kita mau belajar taat sama Tuhan, hal yang sederhana di dalamnya ada keajaiban Tuhan. Keajaiban Tuhan yang kita nggak pernah bayangkan, saudara. Mana bisa turun 40 tahun, bagaimana mungkin? Mana pada waktu Tuhan bilang, jangan simpan, you simpan jadi busuk. Ada waktunya bilang, kamu boleh simpan, disimpan tidak busuk.
Atau yang kamu simpan terus seterusnya, tidak busuk selama-lamanya. Ini ada di dalam pengendalian Tuhan, saudara. Ini ada bijaksana di dalam masalah materi, masalah penggunaan materi, saudara. Saudara, kita ini ada unsur disiplin atau pengontrolan, self-control diri, saudara. Bagaimana kita puas dengan apa yang Tuhan siapkan? Ketidakpuasan bisa menimbulkan ketamakan, saudara. Kita belajar puas. So kadang-kadang kita harus belajar juga ya, dalam hal tertentu. Kita bukannya belajar puas, kita belajar untuk mengambil tindakan-tindakan keputusan itu sesuai dengan penyediaan Tuhan. Kadang-kadang kita memaksakan diri untuk melakukan tindakan-tindakan hidup di luar apa yang Tuhan siapkan. Mengandung spekulasi atau mengandung suatu sikap yang mencobai Tuhan. Saudara Yesus Kristus, di samping itu saudara, kita belajar untuk mengendalikan diri. Kadang-kadang kita mampu melakukan sesuatu, tapi kita nggak melakukan. Kita bisa melakukan banyak hal, tapi dalam pengaturan Tuhan kita mau diam, tunggu waktunya Tuhan. Lah ini tidak gampang, saudara. Saudara, waktu kita membeli sesuatu di luar kapasitas kita, lalu kita dengan cara macam-macam untuk mencapai apa yang menjadi keinginan ambisi kita, kadang-kala itu menjadi kecelakaan dalam hidup saudara dan saya. Kadang-kala kita punya uang, punya materi, kita rasa Tuhan atas hidup kita sendiri, kita gunakan uang kita semua kita sendiri, di luar kendali Tuhan. Nah, itu sesuatu pelajaran di dalam kita menggunakan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara dan saya. Orang-orang Israel harus belajar banyak dari Tuhan. Masalah makanan, masalah pengendalian diri, masalah puas dengan apa yang Tuhan siapkan, masalah prioritas. Banyak studi yang kita bisa pelajari di bagian ini, saudara. Saudara, dalam tahap awal Tuhan itu very generous, panjang sabar, sungut-sungut, tidak puas, tidak percaya. Tuhan masih melihat kamu masih baru, oke lah. Tuhan toleransi, Tuhan very generous, Tuhan memberikan apa yang mereka perlukan. Musa katakan, Tuhan dengan sungut-sungut kamu. Bahkan Tuhan memberikan lebih dari apa yang kamu bayangkan. Tapi kamu belajar untuk taat kepada Tuhan. Semua pemberian-pemberian Tuhan itu sebagai ujian kepada kita. Apa kita akan menurut kehendak Tuhan? Kata kita mau taat kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus, kadang-kadang Tuhan memberikan kemurahan hati kita itu suatu sisi, itu suatu blessing, itu suatu grace, anugerah Tuhan. Tapi di samping itu suatu ujian. Bagaimana pemberian Tuhan itu ada tanggung jawab kita untuk mengelola, untuk kita berespon. Allah menguji apakah kita ini taat sama Tuhan atau tidak. Kenyataannya ada orang Israel yang nggak taat, ya, nggak taat. Mereka sengaja mengambil lebih, jadi busuk. Saudara, kita belajar untuk mengendalikan hidup saudara dan saya. Nah, kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan itu menyertai kehidupan saudara dengan saya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, masalah sungut-sungut itu masalah simpel sepertinya. Tapi Alkitab ingin menegaskan kepada kita, itu suatu kejahatan. Itu suatu dosa. Saudara, kadang-kadang kita melihat ada orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, tanpa sadar mereka terlalu gampang untuk ngomel, terlalu banyak untuk komplain, terus sungut-sungut.
Itu bukannya problem biasa, itu spiritual problem. Ada something dalam hidup mereka, saudara. Kita perlu prihatin dan kita perlu mendoakan. Kita sendiri dalam hidup ini, kalau kita terlalu gampang terbakar emosi, terbakar dengan segala macam hal, kita harus periksa diri, ada apa dalam hidup saya ini? Apakah saya ini hidup di luar desainnya Tuhan, atau kita ini tidak mau belajar untuk bagaimana melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Kita mau belajar, saudara. Maka di sini suka cita Yesus Kristus. Tuhan mendidik orang Israel. Tuhan nyatakan kemuliaannya, intervensinya. Allah menyelesaikan satu tahap di dalam hidup mereka. Mereka dipenuhi semua kebutuhannya. Bahkan lebih daripada apa yang mereka pikirkan. Tapi ini belum selesai. Tuhan masih menguji. Dan Tuhan akan meningkatkan lagi pendidikannya. Bagaimana mereka berjalan dengan Tuhan. Saudara, kita melihat ini semua berkait dengan relasi seorang dengan Kristus. Karena Kristuslah air hidup itu. Kristuslah roti hidup itu. Kristus adalah air yang hidup. Akulah air kehidupan. Akulah roti kehidupan. Orang yang betul-betul mempercayakan hidup kepada Tuhan, kepada Kristus, maka kita akan dipuaskan oleh Tuhan. Di dalam hidup kita akan muncul aliran kehidupan yang boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, kita dipenuhi dengan segala kebaikan Tuhan, keselamatan Tuhan anugerahkan, berkat Tuhan berikan. Kita dipanggil untuk belajar bersyukur, puas dengan perlakuan Tuhan, sekaligus kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kita bukannya sedang mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan, tapi kita ingin pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan itu menjadi kesaksian, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya apa yang kita pelajari pada malam hari ini, sebagai babak pertama kita mempelajari mengenai mana, boleh membekali hidup saudara bagaimana menjadi pengikut Kristus. Perjalanan hidup ada suatu perjalanan yang menerima pendidikan Tuhan. Sehari-hari hidup kita jalani, itu ada bagian Tuhan itu sedang mendidik kehidupan saudara. Setiap hari kita perlu bergaul dengan firman, mendengar firman Tuhan, belajar dan bersyukur kepada Tuhan, dan melibatkan Tuhan dalam segala aspek hidup kita, supaya melalui apapun yang kita kerjakan, kita boleh sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan hidup kita menjadi kesaksian Tuhan itu hidup. Dia berkarya dalam kehidupan saudara dan saya.